Kenapa kelompok Tani Wanoja? Karena waktu itu adalah anggota kelompoknya perempuan semua. Perempuan semua. Nenek juga makanya dikasih nama tadi Wanoja itu karena Wanoja itu adalah perempuan ya. Perempuan yang memang cekatan, perempuan pinter. Alhamdulillah saya sudah ikutan ke kelompok Tani Wanoja. Biaya rumah tangga terpenuhi. Alhamdulillah sekolah anak saya udah keluar dari SMA. Dulu mah enggak. Yang kakak-kakaknya cuma lulusan SMP. Alhamdulillah bisa beli motor. Anak saya yang di sana bisa mencicil mobil. Langkah Ety Sumiati terasa cukup berat menyusuri sisi demi sisi kebun kopi miliknya. Usianya memang tak lagi muda untuk menjangkau semua sudut kebun, namun semangatnya tak bisa diremehkan. Hampir setiap hari, nenek berusia 69 tahun itu mengecek langsung kebun kopi seluas 20 hektar miliknya. Dibantu beberapa pekerja, ia cekatan memilih dan memetik biji-biji kopi yang masih tersisa pasca panen raya yang berakhir beberapa minggu lalu. Ya, sudah 11 tahun terakhir Nenek Ety menggeluti budidaya kopi di kawasan Gunung Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dikarenakan kan nenek itu pensiunannya ASN ya dulu 2010 nenek udah pensiun, terus kita bingung lah mau diapain ya, ada sisa umur mungkin masih punya kemauan gitulah untuk apa gitu ya. Awal-awalnya tidak berkebun kopi tapi ya berkebun aja gitu, ke kebun untuk menghindari rasa jenuh di rumah, terus juga untuk memanfaatkan waktu yang ada kayak gitu. Untuk mengisi waktu luang usai pensiun, pada 2012, Nenek Ety menemui para petani kopi di daerahnya. Pada awalnya, ia hanya ingin belajar menanam kopi. Namun, Ety melihat permasalahan bahwa banyak petani kopi yang hidupnya jauh dari kata sejahtera. Mereka itu bicara ternyata mereka nanam kopi, terus tapi kopinya tidak laku gitu. Mungkin karena tidak laku di situ, kalau mereka juga tidak bisa ngolah dan belum punya pasar. Ya, dan mereka berkesimpulan bahwa tanaman kopi itu ya mau dibabat gitu. Karena kan harganya murah dan mereka juga secara ngolah itu belum bisa gitu waktu itu. Ety kemudian bertekad membantu para wanita tani di Kamojang. Ia membentuk sebuah koperasi yang dinamai Kelompok Tani Kopi Wanoja. Di sana, Ety mengajak para petani untuk melakukan hilirisasi produk pertanian dengan mengolah kopi. Kenapa Kelompok Tani Wanoja? Karena waktu itu adalah anggota kelompoknya perempuan semua. Perempuan semua. Makanya dikasih nama tadi Wanoja itu karena Wanoja itu adalah perempuan ya. Perempuan yang memang cekatan, perempuan pinter. Sebelumnya, para petani di Kamojang terbiasa menjual kopi yang masih berbentuk buah atau yang biasa disebut ceri kepada tengkulak. 1 kilogram ceri kopi yang belum diolah hanya dihargai Rp3.000. Padahal, kopi dari dataran tinggi Kamojang punya cita rasa yang khas dan berpotensi memiliki nilai jual tinggi jika diolah lebih lanjut. Bermodalkan nekat, Ety kemudian menampung semua kopi milik anggota koperasi sembari mempelajari teknik pengolahan kopi secara otodidak. 2013 kita mengolah banyak banget ya waktu itu sampai baru sampai gabah ya. Karena kita juga nggak ngerti pasar, nggak memikirkan rugi laba itu nggak sama sekali nggak terpikirkan. Yang penting itu mereka itu hatinya kebeli, asal mereka itu biar
bertaninya terus gitu ya. Melalui koperasi ini, para petani bisa mendapatkan pinjaman pendanaan tanpa agunan dari bank, serta bantuan alat dan mesin untuk mengolah kopi. Hasil panen kopi kelompok tani Wanoja tak lagi dijual dalam bentuk ceri, melainkan dipasarkan dalam bentuk green bean atau biji kopi yang melalui beragam teknik pemrosesan. Misalnya, green bean dengan tahapan proses natural, wash, semi-wash, atau honey. Ada juga kopi yang sudah di roasting atau disangrai dan dikemas dalam berbagai ukuran. Value atau harga jual kopi Kamojang pun dapat didongkrak hingga 5 kali lipat. Kemarin di awal panen juga itu udah 13.000, di tengah panen itu berkisar di 15.000, 16.000 itu. Sekarang udah nggak panen, boro-boro bukan panen lagi, sekarang udah paceklik, udah musimnya menghadapi kemarau. Ini ada yang 1-2 yang jual ke kita masih harganya di 11.500 itu per kilo. Perubahan model usaha pertanian ini dirasakan betul manfaatnya oleh para anggota kelompok tani. Salah satunya adalah Eis Rohaiti. Perempuan Parubaya yang hampir sepanjang hidupnya bertani di lereng Gunung Kamojang untuk membantu perekonomian keluarga ini menjadi salah satu anggota yang pertama kali bergabung ke kelompok tani Kopi Wanoja. Ibu ikutan ke kelompok tani Wanoja tahun 2015. Kalau hasil dibawa ke sini sangat memuaskan. Ibu dikasih pinjaman dari koperasi buat biaya ke kebun. Terus ibu dikasih bibit kopi, dikasih pupuk. Dari sini pupuk gratis, bibit kopi gratis. Alhamdulillah. Eis beralih dari bertani sayur mayur menjadi petani kopi sejak bertemu Nenek Eti. Meski waktu tunggu antar panen kopi lebih lama dibandingkan sayuran, namun perawatan kopi dinilai Eis lebih mudah dan hasilnya lebih menjanjikan. Biasanya, kopi perlu jarak waktu antar panen 5 hingga 6 bulan. Sedangkan sayur seperti kol dan wortel bisa dipanen setiap bulan. 1 hektar kebun milik Eis bisa menghasilkan 8 ton kopi setiap tahun. Jika tanpa kendala, Eis bisa mengantongi uang hingga 120 juta rupiah setiap tahun atau rata-rata 12.500.000 rupiah per bulan. Alhamdulillah, saya sudah ikutan ke kelompok tani Wanoja. Biaya rumah tangga terpenuhi. Alhamdulillah, sekolah anak saya udah keluar dari SMA, dulu mah enggak. Yang kakak-kakaknya cuma lulusan SMP. Alhamdulillah bisa beli motor. Anak saya yang di sana bisa mencicil mobil. Karena dianggap dapat mensejahterakan dan memiliki banyak manfaat, dari tahun ke tahun jumlah anggota kelompok tani Kopi Wanoja semakin bertambah. Yang semula hanya 6 petani menjadi 98 petani. Luasan lahan yang dimiliki kelompok tani ini juga bertambah. Dari yang semula hanya 20 hektar menjadi lebih dari 100 hektar. Dari kopi itu mereka sekarang udah kelihatan banget lah. Apalagi panen-panen di akhir-akhir ini kan carinya cukup mahal. Jadi mereka itu habis panen itu ada yang beli mobil, beli motor baru, beli bikin rumah, bikin apa, perhiasan itu. Wah, udahlah, senanglah kita lihatnya. Jadi membawa mereka itu ke arah yang sejahtera, ke arah yang lebih bahagia lah kayak gitu ya. Yang hari ini juga kita lagi mengemas untuk ke Saudi Arabia. Kemarin 5 atau 3 hari yang lalu kita ngirim ke Jerman, ke Belanda gitu ya. Dan sekarang udah hampir 11 atau 13 negara lah udah kita kirim.
Berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, lereng Gunung Kamojang di perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut memiliki segala aspek yang baik untuk budidaya kopi, mulai dari suhu, jenis tanah, dan kelembapan. Jenis kopi yang cocok ditanam di ketinggian seperti kebun milik Nenek Eti ini adalah Arabica, dengan beragam varietas lokal seperti Lini Es, Kartika, Sigara Rutang, Ateng, Andung Sari, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ada di depan kita ini jenis kopi apa, Nek? Kalau di depan kita ini jenisnya Sigara Rutang. Sigara Rutang. Ini usianya 2 mau 3 tahun lah. 2 sampai 3 Jadi tahun. tahun panen besok ini panen raya kayaknya. Oke. Kalau misal ciri khas dari kopi di sini apa sih, Nek? Kalau ciri khas kopi di sini, kalau di sini semua kan kopinya jenisnya Arabica ya. Jadi khasnya itu karena ketinggian di sini 1.300 ya ke atas. Jadi agak sedikit ada asam ya, fruity ya, terus juga ada yang ada rasa coklatnya, ada rasa stroberinya, ada banyak macam rasa ya. Tapi itu tergantung juga kepada yang roastingnya. Yang lainnya di situ. Mereka mintanya apa ya, di situ pasti insya Allah ada rasa di situ timbul. Oke. Nah, kalau musim panennya sendiri itu biasanya di bulan-bulan apa aja sih, Nek? Panennya itu sebetulnya tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya hujan banget itu panen agak lebih awal ya. Kalau rada-rada kemarau itu agak-agak akhir. Untuk tahun kemarin kita mulai di bulan Maret ya. Maret April udah mulai, Juni Juli itu udah panen raya. Oh, karena ini bulan September jadi udah masa sisa-sisanya panen ya, Nek? Ya, sisa-sisa perjuangan nih. Okay. Tapi masih banyak ya, karena di sini ada lindungannya agak kuat, jadi kopinya matangnya lambat gitu. Ini aku cobain kunyah nggak apa-apa? Ayo, silahkan. Manis ya? Manis lah, seperti nenek ya. Untuk mengelola kelompok tani kopi Wanoja, Eti dibantu anak bungsunya yang bernama Satria Amambi. Jika Eti lebih berperan pada aspek pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini para petani, Satria memegang peranan pada proses produksi yang lebih menggunakan teknologi. Meski berlatar belakang pendidikan teknik sipil dan sempat bekerja di bidang konstruksi, Satria pada akhirnya beralih profesi. Ia memilih untuk membantu ibunya mengangkat pamor kopi Kamojang. Yang paling utama kenapa kita ikut terjun adalah karena potensinya ada potensi di wilayah kita untuk menanam kopi itu bagus dan hasilnya itu kalau boleh dibilang positif gitu, ada value-nya besar. Satria bercerita, hilirisasi dalam produksi kopi bukanlah hal yang mudah. Perlu tahapan yang panjang dan penuh ketelitian. Proses mengolah kopi berawal dari identifikasi bahan baku berupa ceri kopi yang datang dari kebun, apakah cocok untuk diproses menggunakan metode wash, honey, atau natural. Biasanya lebih ke arah ini akan bahan bakunya itu cocok untuk yang mana, bukan masalah bagus dan enggaknya juga itu pengaruh. Tapi yang paling penting itu adalah, ini sebetulnya bahan baku dari wilayah A, di wilayah A itu akan maksimal rasanya untuk misalkan natural, makanya kita larikan ke natural. Misalkan ini wilayah B itu untuk natural sebetulnya kurang bagus gitu, makanya kita larikan untuk wash, lebih ke arah sana sih. Pada umumnya, pengolahan kopi berawal dari pulping atau pengupasan buah kopi dari cangkang. Jika proses yang diinginkan adalah wash, maka hasil pulping perlu difermentasi. Namun, jika yang diinginkan adalah honey, maka hasil pulping bisa langsung dijemur. Sementara, kualitas biji kopi terbaik biasanya diproses secara natural, yaitu ceri langsung dijemur tanpa terlebih dahulu melalui tahap pulping atau fermentasi. Tahap selanjutnya adalah pengupasan kulit tanduk atau hulling. Kemudian dari huller itu kita ada size grading, jadi kita sortir ukuran. Dari sortir ukuran itu kemudian kita ada
density grader seperti yang belakang ini density grader. Jadi berdasarkan berat jenis, kita bedakan berdasarkan berat jenis. Berat jenis yang baik nanti akan punya kualitas yang lebih baik seperti itu. Habis itu kita handpick, kita ambil lagi pakai tangan manual karena ada beberapa defek yang biasanya nggak bisa keluar sama mesin-mesin tadi. Dan pada akhirnya adalah packing di gudang. Pada proses pemasaran, selain B2B atau business to business dengan memasok kopi ke roastery atau tempat sangrai kopi, Satria juga biasa memasarkan secara online kepada individu yang menginginkan green bean kopi Kamojang. Untuk online sendiri, kita mulai di 2021, di mana saat itu kita lagi COVID. Jadi terpaksa sebetulnya untuk jual online tuh. Yang tadinya kita nyaman dengan offline, mau nggak mau karena barang kita banyak sisa, jadi kita coba di online dan ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu, responnya baik. Di tahun 2022, Kopi Wanoja mencoba peruntungan membuka keran ekspor ke beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Arab Saudi, dan Jepang. Satria dan ibunya, Eti Sumiati, bergantian mengikuti berbagai expo yang dilaksanakan di beberapa negara. Terakhir, mereka hadir pada The 2023 Specialty Coffee Expo di Oregon, Amerika Serikat. Tujuannya tidak lain agar aroma kopi Kamojang tak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat lokal, tapi juga dikenal di kancah internasional. Yang hari ini juga kita lagi mengemas untuk ke Saudi Arabia. Kemarin 5 atau 3 hari yang lalu kita ngirim ke Jerman, ke Belanda gitu ya. Dan sekarang udah hampir 11 atau 13 negara lah udah kita kirim. Mungkin kalau ditotalkan itu kita sudah ada jual sekitar mungkin 6 ton. Ya, 6 ton green bean. Dalam setahun iya, dalam 1 tahun dari Januari sampai dengan September ini. Harum dan nikmatnya kopi Kamojang yang ditanam dan diproses sepenuh hati oleh para petani di kelompok tani kopi Wanoja telah diakui dan mendapat banyak penghargaan. Di antaranya, juara 2 kompetisi kopi specialty Indonesia di tahun 2015, serta juara 3 pada kompetisi yang sama pada 2018. Sebagai sosok penggerak ekonomi masyarakat yang bisa memberdayakan para wanita tani di Kamojang, Eti Sumiati juga diganjar beberapa penghargaan. Di antaranya, Sabi Lulungan Award di tahun 2017 dari pemerintah Kabupaten Bandung dan Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia dari Kementerian Pertanian pada 2020. Nenek itu adalah salah satu wanita yang luar biasa ya, yang tentunya berasal dari pensiunan PNS yang tentunya aktivitasnya sangat tinggi. Nah, berangkat setelah beliau ini pensiun, maka tidak berhenti kegiatannya, bahkan bisa menggalang dan membuka lapangan kerja. Kalau secara fisik memang sudah tua, tapi kemampuan dan semangat kerja, dan etos kerjanya sangat bedas ya. Artinya bedas ini kan kekuatan naga, ya, semangat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini menghasilkan karya-karya dan akhirnya mempunyai penghasilan yang rutin. Jadi kalau kopi Indonesia yang kita temukan di Sumatera, di Sulawesi, rasanya itu lebih tebal, lebih bold, lebih coklat, lebih spices gitu. Nah kalau kopi dari Kamojang ini rasanya benar-benar kayak fruity, manis, clean, bersih, tea-like. Jadi benar-benar kayak sebuah experience yang unik lah buat kita untuk pertama kali waktu itu nyobain kopi dari Kamojang. Terutama dari koperasinya Wanoja ya. Menurut data International Coffee Organization, konsumsi kopi di Indonesia selalu meningkat selama 1 dekade terakhir. Tahun 2021, konsumsi kopi di Indonesia diperkirakan mencapai 300.000 ton per tahun atau naik 4,04% dibandingkan periode sebelumnya.
Sementara dari sisi produksi, Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Perkiraan produksi kopi di Indonesia pada 2021 mencapai 774.000 ton dengan 380.000 ton diantaranya diekspor ke beberapa negara. Kopi menjadi salah satu komoditas hasil perkebunan paling penting di Indonesia selain sawit dan karet yang berkontribusi pada PDB perkebunan sebesar 16,15%. Ya, kalau gue lihat sih ya fenomena industri kopi ini benar-benar kayak berkembang pesat gitu. Ya balik lagi dulu kita dijajah oleh VOC salah satunya gara-gara mereka pengen nanam kopi ke Indonesia dan muncullah budaya kopi stelsel waktu itu. Dan ibarat kopi itu ada di dalam genetiknya orang Indonesia, kopi dan teh gitu. Dan salah satunya kopi. Gaya hidup generasi milenial dan Gen Z, maraknya kedai kopi atau coffee shop kekinian, serta meningkatnya daya beli masyarakat ditengarai menjadi faktor-faktor pendorong meningkatnya konsumsi kopi dalam negeri saat ini. Sebenarnya awalnya tuh gara-gara ada temen cerita katanya kopi itu bisa ada rasa buah-buah gitu. Ya karena yang aku tahu tuh kopi itu semua pahit kan. Nah terus dari itu aku diajak ke coffee shop nyobain. Terus aku kaget, ternyata bener rasanya kopi itu ada yang kayak buah-buah gitu, asam-asam. Nah dari situ aku suka. Kalau kopi itu emang banyak macam rasanya ya, apalagi kalau Arabica. Nah, itu bisa macam-macam rasanya. Dari yang sebuah biji kopi, tapi banyak rasa yang dikeluarkan. Ada yang rasa buah, ada yang rasa kayak floral gitu. Dari situ sih awalnya. Padahal dulunya nggak suka kopi, tapi diajakin temen terus ngopi jadi ikut ngopi terus jadinya. Pegiat kopi sekaligus jawara Indonesia Brewer Cup Championship 2022, John Richard Christopher menganalisa pemaknaan kopi sebagai minuman pahit yang identik dengan orang tua bergeser saat tren market kopi kekinian dengan campuran beragam jenis gula dan susu menjadi favorit di tengah-tengah masyarakat. Kopi kini lebih universal, bisa dinikmati oleh beragam kelompok usia. Bagian besar yang harus dilakukan oleh kita pegiat kopi adalah edukasi. Nah kita nggak bisa langsung masuk ke edukasi di mana kopi ini kalian nggak boleh pakai gula. Kopi ini harus ada acidity, body, mouthfeel dan kawan-kawan. Ya mulai harus dari tingkat paling rendah. As long as dia minum kopi dulu, walaupun dia pakai gula, pakai susu, tapi dia minum kopi. Dan dari situ kita mulai bisa menggerakkan marketnya seperti apa. Serapan kopi yang cukup besar ke market minuman manis atau kopi kekinian menjadi peluang bagi pengusaha kopi. Termasuk para petani mendapatkan lebih banyak keuntungan. Hal itu juga mendorong konsumen untuk lebih jauh mencoba specialty kopi yang memiliki kualitas terbaik, berasal dari perkebunan khusus yang memiliki cita rasa unik dan berbeda-beda tergantung wilayah asalnya, termasuk kopi Kamojang. Jadi kalau kopi Indonesia yang kita temukan di Sumatera, di Sulawesi, rasanya itu lebih tebal, lebih bold, lebih coklat, lebih spices gitu. Nah kalau kopi dari Kamojang ini rasanya benar-benar kayak fruity, manis, clean, bersih, tea-like. Jadi benar-benar kayak sebuah experience yang unik lah buat kita untuk pertama kali waktu itu nyobain kopi dari Kamojang. Terutama dari koperasinya Wanoja ya. Nenek itu sebagai petani ya, petani kopi. Terus di hilir sana banyak yang pemuda-pemudi atau siapapun itu menjadi penikmat kopi. Ya bersyukur banget. Jadi apa yang kita tanam mungkin nanti akan dinikmati sama orang. Jadi semakin banyak peminum, jadi kita semakin luas pasar, semakin juga memperkokoh ekonomi kita. Namun, saat ini petani di hulu sedang mengalami tantangan yang cukup mengganggu produksi kopi. Perubahan iklim yang menyebabkan kemarau lebih panjang berdampak pada kekeringan lahan. Sumber-sumber mata air untuk menyiram tanaman kopi mengering. Petani pun harus lebih dalam menggali tanah serta mengeluarkan biaya perawatan lebih besar untuk proses penyiraman. Sekarang kita sedang menghadapi kualitas cuaca yang sangat buruk.
Dan dalam beberapa tahun terakhir gagal panen itu kerap kali terjadi. Dan tanpa kita sadari sebenarnya ya kita butuh lahan yang lebih luas sebenarnya untuk nanam si kopi ini. Dan lahan yang kita miliki sekarang itu sebenarnya cukup kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini kepanen juga jadi waktunya jadi pindah gitu. Jadi pindah soalnya harusnya kopi itu berbunga di bulan September, Oktober itu harus sudah semuanya berbunga gitu. Jadi kalau sekarang iklim berubah, hujannya juga ya berubah, ya semuanya berubah sih. Butuh intervensi pemerintah untuk membantu para petani agar produksi kopi di Indonesia tetap terjaga dan tak terjadi kelangkaan. Salah satunya adalah bantuan pupuk. Pupuk ya 3 bulan sekali itu harus masuk pupuk supaya serapan panas itu ya ke pupuk lah gitu, nggak langsung ke tanah, langsung ke akar gitu. Dan nenek juga mengupayakan yang kopi yang masih kecil, yang masih butuh air itu disiram. Jadi dampaknya kalau memang itu kurang pupuk ya, kalau kopinya kurang pemupukan, kurang perawatan ya cepat rusak lah, kering lah ya gitu. Apalagi yang di area-area yang pelindungnya kurang, itu cepat rusak. Namun, beragam usaha tentu akan diupayakan Nenek Eti untuk menebar aroma kopi Kamojang agar bisa dihirup oleh lebih banyak orang. Bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi juga kesejahteraan para petani kopi yang bergantung kepadanya. Pada akhirnya, memang selalu ada tantangan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ibarat menyesap kopi Kamojang, ada pahit getir yang terasa sebelum manis dan nikmatnya muncul ke permukaan.